Secara nalar, dunia kita diatur oleh hukum probabilitas. Kemungkinan sesuatu terjadi itu ada hitungannya. Tapi ada beberapa momen dalam sejarah di mana angka-angka itu seolah-olah dipaksa untuk sinkron secara tidak masuk akal. Kejadian-kejadian ini bukan cuma kebetulan biasa, mereka adalah anomali sistemik yang kita sebut unthinkable realities. Hari ini kita akan membedah 10 kebetulan sejarah yang saking akuratnya, nalar kamu bakal bilang, ini nggak mungkin. Kita akan melihat bagaimana realitas sesekali mengalami sistem crash dan mengulangi file yang sama berkali-kali. Siapkan nalar detektifmu, mari kita bedah satu persatu. Lincoln versus Kennedy, protokol copy-paste kepresidenan. Kita mulai dari kebetulan paling legendaris yang sering bikin orang merinding, Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Keduanya terpilih ke Kongres tahun 1846 dan 1946, selisih tepat 100 tahun. Keduanya jadi presiden tahun 1860 dan 1960. Nalarnya begini, keduanya ditembak di hari Jumat, di bagian kepala dan saat didampingi mereka berdua. Tapi yang bikin nalar kamu error adalah nama sekretarisnya. Sekretaris Lincoln namanya Kennedy, yang ngalangin dia pergi ke teater. Dan sekretaris Kennedy namanya Lincoln, yang ngalangin dia pergi ke Dallas. Pengganti mereka berdua, dua-duanya orang selatan bernama Johnson yang lahir tahun 1808 dan 1908. POV kamu sekarang, kamu melihat sejarah seolah sedang menonton film yang di-remake persis 100 tahun kemudian, cuma biar produksinya lebih murah. Ini bukan cuma kebetulan, ini adalah glitch kronologi tingkat tinggi. Titanic versus novel futility, protokol prediksi atau plagiarisme realita. Pada tahun 1898, seorang penulis bernama Morgan Robertson menulis novel berjudul Futility. Novel ini bercerita tentang kapal terbesar yang pernah dibuat, dianggap tidak bisa tenggelam, tapi akhirnya menabrak gunung es di bulan April dan tenggelam karena kekurangan skoci. Nama kapalnya Titan. 14 tahun kemudian, tahun 1912, kapal Titanic mengalami nasib yang persis sama. Nama hampir sama, berat hampir sama, kecepatan hampir sama, dan lokasi gunung esnya pun mirip. POV kamu sekarang, kamu sedang membaca buku fiksi lalu 14 tahun kemudian, buku itu berubah jadi berita utama di koran seluruh dunia. Apakah ini nalar prediksi atau alam semesta memang sengaja meniru karya fiksi karena nggak punya stok bencana lain? Ini adalah pengingat bahwa realitas seringkali lebih aneh daripada imajinasi. Mark Twain dan Komet Halley, protokol datang dan pergi bersama bintang. Mark Twain, penulis legendaris Amerika, lahir tahun 1835, tepat saat komet Halley mengelintas di langit. Tahun 1909, Twain pernah bilang, "Saya datang bersama komet Halley, dan saya berharap bisa pergi bersamanya tahun depan." Dan tebak apa yang terjadi? Tahun 1910, tepat saat komet Halley kembali melintas dekati bumi, Mark Twain meninggal dunia karena serangan jantung. Nalarnya adalah synchronicity. Mark Twain seolah punya kontrak eksklusif dengan benda langit ini. POV kamu sekarang, kamu melihat jadwal transit komet dan menyadari kalau jadwal kematianmu sudah tertulis di sana. Mark Twain mendikte nalar kita bahwa hidup manusia terkadang sinkron dengan jam kosmis yang skalanya miliaran kilometer di atas kepala kita. Tsutomu Yamaguchi, protokol outlier survival 2 bom atom. Tanggal 6 Agustus 1945, Tsutomu Yamaguchi sedang berada di Hiroshima untuk urusan bisnis saat bom atom pertama jatuh. Dia selamat meskipun luka parah. Besoknya, dia pulang ke rumahnya untuk istirahat. Di mana rumahnya? Di Nagasaki. Tanggal 9 Agustus saat dia sedang menceritakan kengerian bom di Hiroshima kepada bosnya, bom atom kedua jatuh tepat di atas Nagasaki. Dan ajaibnya, dia selamat lagi. Nalarnya adalah statistical anomaly. Peluang seseorang berada di 2 titik ledakan nuklir dalam 3 hari dan tetap hidup sampai umur 93 tahun itu sangat mendekati 0. POV kamu sekarang, kamu berasa paling sial karena kena bom 2 kali. Tapi kamu sadar, kamu paling beruntung karena sistem maut nggak bisa ngehapusmu 2 kali. Yamaguchi adalah bug di dalam sistem pemusnah massal. Violet Jessup, protokol Miss Unsinkable. Kalau ada orang yang harus kamu hindari saat naik kapal, dialah Violet Jessup. Dia adalah perawat yang berada di atas kapal Olimpik saat bertabrakan dengan kapal perang tahun 1911. Dia selamat. Tahun 1912, dia kerja di kapal Titanic. Saat kapal itu tenggelam, dia selamat lagi. Tahun 1916, dia kerja di kapal Britannic saat meledak kena rain laut. Dan tebak, dia selamat lagi. Nalarnya adalah magnetic attraction to disaster. Violet seolah-olah punya protokol anti tenggelam yang terinstal di tubuhnya. POV kamu sekarang, kamu melihat kapal yang kamu tumpangi mulai tenggelam. Tapi kamu tenang saja, karena kamu melihat Violet Jessup masih santai berenang di sebelahmu. Violet mendikte nalar kita bahwa beberapa orang memang didesain untuk menjadi saksi mata atas kegagalan sistemik berulang kali. Saudara kembar Jim, protokol genetic hardcoding.
Ada anak kembar identik yang dipisahkan saat lahir dan diadopsi oleh keluarga berbeda. Keduanya diberi nama James oleh orang tua angkat mereka tanpa saling tahu. Saat bertemu 39 tahun kemudian, mereka sadar kalau hidup mereka adalah mirroring. Keduanya punya istri pertama bernama Linda, cerai lalu menikah lagi sama istri kedua bernama Betty. Keduanya punya anak laki-laki bernama James Allen. Keduanya punya anjing bernama Toy. Keduanya merokok merek yang sama, minum bir yang sama, dan punya kapal yang sama. Nalarnya adalah determinisme genetik. POV kamu sekarang, kamu merasa bebas menentukan pilihan hidup, padahal ternyata pilihanmu sudah di-hardcode di DNA-mu. Jim Twins membuktikan kalau pilihan bebas seringkali cuma ilusi dari algoritma biologis yang sedang berjalan. Robert Lincoln, protokol Bad Omen kepresidenan. Putra Abraham Lincoln, Robert Todd Lincoln, punya nasib yang sangat ganjil. Dia berada di samping ayahnya saat sang presiden meninggal setelah ditembak. Tahun 1881, dia secara kebetulan berada di stasiun kereta saat Presiden James Garfield ditembak. Tahun 1901, dia diundang ke Pan American Exposition dan hadir tepat saat Presiden William McKinley ditembak. Nalarnya adalah coincidence saturation. Setelah kejadian ketiga, Robert menolak semua undangan kepresidenan karena dia sadar dia adalah pembawa sial bagi protokol keamanan presiden. POV kamu sekarang, kamu adalah Presiden Amerika, dan melihat Robert Lincoln berjalan mendekat, nalar kamu bakal bilang, "Oke, waktunya saya pakai rompi anti peluru." Robert adalah pengingat bahwa ada orang-orang yang secara sistemik selalu hadir di titik-titik krusial kehancuran sejarah. Kasus Erdington, protokol loop 157 tahun. Tahun 1817, Mary Ashford ditemukan tewas di Erdington, Inggris, pada tanggal 27 Mei, Senin Pentakosta. Dia usia 20 tahun, diperkosa dan dibunuh di tempat yang sama setelah merayakan pesta. Tersangkanya bernama Thornton, tapi dibebaskan. Tahun 1974, tepat 157 tahun kemudian, seorang gadis bernama Barbara Forrest ditemukan tewas di Erdington pada tanggal 27 Mei, Senin Pentakosta. Dia usia 20 tahun, diperkosa dan dibunuh di tempat yang sama setelah merayakan pesta. Tersangkanya siapa? Namanya Charles Thornton. Nalarnya adalah spatio-temporal echo. POV kamu sekarang, kamu adalah detektif yang menangani kasus 1974 dan merasa sedang membaca berkas kasus dari tahun 1817. Ini adalah kebetulan yang saking identiknya sampai terasa seperti bumi sedang mengalami lag dan mengulangi kejadian yang sama di koordinat yang sama. Kutukan Tamerlane, protokol Don't Open the Box. Tamerlane adalah penakluk kejam dari Asia Tengah. Di makamnya tertulis, siapapun yang membuka makamku akan melepaskan penakluk yang lebih mengerikan dariku. Tanggal 19 Juni 1941, arkeolog Uni Soviet membuka makam tersebut meskipun dilarang penduduk lokal. 2 hari kemudian, tanggal 21 Juni 1941, Adolf Hitler meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah terhadap Uni Soviet. Nalarnya adalah butterfly effect. POV kamu sekarang, kamu adalah arkeolog yang baru saja mengangkat tutup peti dan tiba-tiba jutaan tentara Nazi menyerbu negaramu. Meskipun sains bilang ini kebetulan, sinkronisasi waktunya memberikan pesan moral yang sangat kuat. Beberapa perintah sistem di masa lalu sebaiknya jangan diganggu kalau nggak mau dapat error yang mematikan. Richard Parker, protokol nama yang sial. Tahun 1838, Edgar Allan Poe menulis novel tentang 4 pelaut yang terdampar di Skocie dan terpaksa memakan seorang pelayan kabin bernama Richard Parker agar bisa bertahan hidup. Tahun 1884, 46 tahun kemudian, sebuah kapal bernama Mignonette tenggelam. 4 pelaut terdampar di Skocie. Karena kelaparan, mereka terpaksa membunuh dan memakan salah satu pelayan kabin mereka. Dan tebak, siapa nama pelayan kabin mereka? Richard Parker. Nalarnya adalah Creative Prophecy Glitch. POV kamu sekarang, kamu adalah pelaut bernama Richard Parker yang sedang membaca novel Poe, lalu tiba-tiba kapalmu tenggelam. Ini adalah puncak dari kebetulan sejarah yang membuktikan bahwa nama dan takdir terkadang terikat dalam sebuah kode yang sangat menyeramkan. Jadi, apa benang merah dari 10 kebetulan sejarah ini? Secara nalar, dunia kita diatur oleh hukum probabilitas. Kemungkinan sesuatu terjadi itu ada hitungannya. Tertiban sejarah seringkali hanyalah lapisan tipis di atas kekaosan probabilitas yang luar biasa. Memahami kebetulan ini bukan buat bikin kamu jadi penganut teori konspirasi, tapi buat bikin kamu sadar, realita yang kita anggap kokoh ini sebenarnya punya banyak celah dan kejutan yang tidak sanggup dijelaskan oleh nalar manusia yang paling logis sekalipun. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia satu nalar dalam satu waktu.